Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat onlineku yang tercinta di seluruh dunia dan di Indonesia ini. Lanjutan kemarin ceritanya nih, abahnya sama nenek bersih-bersih nih. Tuh, ini apa? Tuh dapat sampahnya segede banget nih, sahabat ya. Nah, terus sekarang kita mau lanjutin ceritanya. 4 tahun. Nah, 4 tahun saya di Bandar Lampung, ketemulah sama abah. Siapa yang ngejar-ngejar di kapal itu, aku dikejar gitu, dipepet terus. Waktu itu pas lagi pulang lebaran, nggak sengaja ketemu abah. Loh, ini kayak orang yang pernah ketemu pertama di mobil ya, di mobil tuh ngeliatin dari atas sampai bawah, terus ketemu di kantor pos juga ngeliatin, enggak, kita cuma lihat-lihatan tapi nggak ngomong apa-apa gitu. Terus di BRI juga ketemu, jadi ketemu 3 kali. Tempat itu nggak tanya, keempat kalinya kita ketemu pas pulang dari Jawa ya bah ya. Pas pulang dari Jawa saya ketemu, kayaknya pernah ngelihat gitu. Terus saya lihat ke belakang, dok ngejar terus. Saya lihat ke belakang, ngejar terus sampai di kapal, padahal saya duduk. Apa nanya, kosong padahal ada orangnya di kamar mandi. Dablek aja si nenek ini cerita sama abah itu, kosong kata saya, padahal ada orangnya lagi ke kamar mandi, tapi orangnya baik, langsung cari tempat lain. Waktu itu kelas 1 ya bah, eksekutif tempatnya kan, jadi ya udah. Terus dia nawarin makanan, ya aku lapar tak makan aja, aku ndablek kok. Aku ndablek aja, batinku alhamdulillah dapat makanan, aku sendiri lagi lapar gitu. Dia nawarin makanan, tak makan aja gitu. Terus di mobil itu dia nggak turun-turun, harusnya dia turun di panjang, ikutin aku. Rupanya aku turun di sebelah mana. Ayo gimana terusin, waktu itu kenapa ngikutin aku? Ya, pengen tahu daerahnya gitu. Terus maunya apa kalau udah tahu daerahnya? Ya bisa ngintai. Intai tujuannya apa aja? Tujuannya apa ya dulu? Ya cari-cari lah. Cari pasangan. Cari pasangan. 87 itu, terus aku minggunya kan kantornya Kota Bumi. Dia tahu tuh rumah, nggak tahu nyusul ke rumah kakak saya itu. Nah, dia tahu setiap malam minggu aku pulangnya ke kakak saya yang di Sukorame itu. Nah, pernah nelpon, saya bilang aku kalau pulang ke Sukorame gitu. Dicari-cari ya ketemu, padahal alamatnya nggak jelas. Kan punya nabi. Alamatnya nggak jelas. Punya nabi kan. Bukan gitu dulu deh, Bea. Kita nggak sengaja ketemu di kantor pos lagi kan. Apa ketemu di kantor pos lagi itu, Sabah nganter pulang aku. Dari situ deh tahu. Ya. Habis itu pas waktu saya pulang dari Kota Bumi kan, saya punya ibu angkat di Pahoman itu. Nah, saya ke Pahoman dulu sebelum ke Sukorame tempat kakak saya. Jadi malam itu kalau di Pahoman lebih gampang cari mobilnya dibanding di Sukorame yang nggak ada mobil. Jadi saya ngineplah di tempatnya si ibu kos itu. Nah, di ibu kos itu ya dia nelpon, di mana, saya ke Karang gitu. Nggak taunya itu nyari, nggak taunya ketemu ini pas di kantor pos kan, memang lewatin kantor pos, ketemu kantor pos itu. Terus mau kemana, saya mau pulang kemana, ke tempat kakak saya. Terus diantar lah pakai ya mbak motor pamannya itu. Nah, dari situ hanya itu aja. Terus nggak taunya pas itu bulan Mei ya Pak ya, lebaran bulan Mei, bulan Juli, lebaran bulan Mei, udah 1 bulan kemudian terus ketemu itu, yang dia ketemu di kantor pos lagi itu, pas nganter aku yang ke tempat kakak itu Mei. Di Desember dia nggak tahu, ternyata kalau saya nggak pulang ke Bandar Lampung, dia ngapeli kakak saya. Akhirnya tahu alamatnya ibu saya. Nggak tahunya dia udah ngelamar sama ibu saya, tapi nggak ngomong sama saya. Nah, ibu saya langsung main setuju aja sama kakak saya, tapi kan nggak ngomong sama saya. Orang sayanya lagi belum mood gitu loh, misalnya belum mood pacaran waktu itu. Nggak tahunya dia udah sana, udah ngomong-ngomong sama kakak saya. Terus dia kirim surat ke Kota Bumi, zaman dulu masih surat yang nggak ada SMS. HP aja nggak ada, adanya itu wartel. Iya Pak ya, telepon kantor, nebengnya juga nebeng telepon kantor. Ini suka nebeng kalau mau Jumat mau pulang kan, Sabtu Minggu libur kan.
Jumat mau pulang itu dia ngebel, mau pulang enggak, ya, kalau enggak dia malah ngapeli kakak saya. Ya sampai akhirnya Desember itu ngelamar, Desember itu ngelamar ya Pak ya. Terus nanti tahun depannya itu Februari ya kita nikah ya. Ya pokoknya singkat lamarannya, singkat itu karena sama-sama merantau. Terus karena nah orang tuanya dia itu yang buru-buru, udah kan jauh, dua-duanya jauh sama orang tua kita, walaupun dewasa masih ditakutin lah. Takut pergaulan bebas. Akhirnya orang tuanya dia datang ke sini, nggak tahu dia udah ngomong sama ibu saya, tiba-tiba ibu saya udah datang ke sini juga, kakak-kakak saya udah pada datang ke sini, rupanya udah dikasih tahu ibu, dia ngomong ke ibu, cuma aku kayaknya aku dianggap batu loh, nggak diajak ngomong dulu, jadi nggak dirembuk dulu, tahu-tahu mau nikah aja. Akhirnya nabiak karena bapaknya dia nabiak ngajak, begitu kunjung ke Lampung aku disuruh nikah, nabiak ke penghulunya itu nyari NA, itu ngurus NA itu, wah baru jadi gitu nggak boleh nikahnya. Jadi waktu itu memang nikahnya itu tanggal 7, cuma di surat nikahnya tanggal 13 ya Pak ya, soalnya harus NA itu jaraknya 2 minggu, jadi itulah mungkin jodoh apa sampai saya nikah. Cuma nggak sampai di situ sahabat, habis nikah aku pulang kota Bumi, dia tinggal di Karang, jadi tetap pisah walaupun udah ngontrak itu jual cincin karena nggak bermodal semua, mau nikah. Tahu-tahu aku cuti seminggu, dia cuti dia libur sehari, nggak tahu orang kantor nggak itu libur. nggak libur, nggak tahu orang kantornya dia itu nggak tahu kalau dia nikah. Orang kantor saya yang tahu cuma bos saya, juga ragu-ragu bener nggak nikah sama temen saya Mbak Yu itu. Nah dari situ heboh, dikiranya karena kita buru-buru nikah, dikiranya kita sudah jadi nggak tahunya itu bapaknya dia lah yang minta kita nikah. Terus saat itu dia ngebel ibu saya, ya ibu saya siap-siap datang. Kakak saya itu yang di mana, Palembang apa di Bengkulu dulu coba kakak itu. Nah itu yang marah kan ya, jadi wali saya nabiak mendadak nikah itu nggak semudah itu. Jadi kita tuh sudah ngurus NA dimarah-marah pokoknya, tapi tetap akhirnya nikah. Karena kakak saya itu nggak sempat cuti, nggak sempat apa, langsung dipanggil ibu karena sebagai wali. Padahal kalau nggak ada dia juga ada Mas Bambang, cuma ibu saya maunya dia, mau kakak saya nomor 1. Jadi sananya marah-marah. Kakak saya di Bengkulu dua-duanya pulang. Yang kakak saya yang perempuan juga kerja di Bengkulu di Departemen Kehutanan Kanwil. Nah kakak saya yang laki-laki itu di kayak Subalai gitu loh, Subalainya Kehutanan. Di situ kakak saya marahin, kita didudukin marah berdua, emang nikah itu sesederhana itu, bla 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 bla. Kita diem udah, tapi udah ngurus itu. Dimaki-maki itu udah ngurus NA-nya udah keluar, yang ngurusin kakak saya. Jadi seminggu selesai. Jadi waktu itu bapaknya datang, nggak mau kelamaan, cepet nikah, pokoknya 10 hari di sini aja langsung nikah kata dia gitu. Jadi waktu bapaknya bilang begitu, aku nyuruh kakak ipar aku ngurusi NA aku, dia ngurusi NA-nya sendiri, cuma bayar 25.000 waktu itu. Pokoknya nyuruh Pak RT selesai. Udah pas lagi kita Sabtu itu lamaran, Sabtu itu yang itu kayak lamaran gitu ya, pakai ada proses lamaran, jadi ada proses lamaran. Terus habis itu habis lamaran kan Sabtu, Minggu langsung nikah, Senin langsung pindah. Dia Senin masuk kerja, saya masih libur, jadi saya cari kontrak-kontrakan lah. Terus ini kontrak gimana ini, nggak punya apa-apa, ngejual. Untung dia punya cincin, yang batunya batu apa katamu bah? Itu batunya diambil, cincinnya 10 gram, zaman segitu 1987 itu. 87 atau 88? 87. Oh 87, berarti waktu itu lebaran 88. Iya 88. 87 itu prosesnya kenalan, terus 88 itu pas MTQ di Lampung, MTQ. Jadi tanggal 7 itu kita nikah aja, udah gitu kata Pak penghulunya.
nikahnya ini anu loh, nanti ngambil apa surat nikahnya nanti seminggu lagi ya, nggak boleh ini, nggak apa-apa, yang penting sekarang diresmikannya tanggal 7 tapi di surat nikahnya tetap tanggal 13. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kita udah sah kan, udah sah. Akhirnya kita tunggulah, memang namanya harus ngikutin peraturan pemerintah, akhirnya ya nunggu gitu. Yang lucu lagi, bukannya kita itu udah nikah bareng, bukan ya, abahnya tetap di Bandar Lampung, aku di Kota Bumi, jadi kayak pacaran. Tiap minggu abah ke sana malam minggu, terus nanti kalau pas ini abah ya yang pulang ke Kota Bumi setiap ini, soalnya malam Sabtu kan dulu BUMN Sabtu Minggu libur, malam Sabtu ke sana, nanti Minggu pagi itu Minggu sore atau Senin pagi gitu ya. Malam Minggu dulu belum libur setengah hari, masih, kalau tempat dia setengah hari, kalau tempat aku kan ya pokoknya Sabtu itu datang dia, terus nanti pulangnya kalau nggak Minggu malam ya Senin pagi, tergantung. Kalau Senin pagi itu keburu-buru karena subuh, terus jam 8 harus kerja. 2 jam. Karena Kota Bumi Bandar Lampung itu naik mobil itu nggak 2 jam lah, kalau dari tempat kantormu bisa 3 jam. Yang cuma dari Rasa Basah sampai Kota Bumi itu 2 jam, terus dari terminal itu sampai kantornya apa itu 3 jam. Itu perjuangannya bertahun-tahun pokoknya itu. Akhirnya abah sama nenek menikah tapi tetap pisah, neneknya di Kota Bumi, abahnya di Bandar Lampung. Kadangkala 3 bulan sekali saya diajak turun, tapi aku izin gitu, nambah 1 hari karena jauh-jauh kok gitu. Pokoknya 3 bulan sekali itu mesti turun gitu. Nah karena kita itu sampai anak saya kita lahir itu masih misah kan, jadi saya itu kayak walaupun sudah hamil kayak belum punya suami. Pas nyebrang itu tau nggak, digandeng itu masih malu-malu tangannya diginiin. Begitu sadar dia suami aku. Kalau yang mau bertanya boleh ya, di bawah tanya aja, nggak apa-apa, tanya apa. Karena ini cerita cerita merantau dan akhirnya kita ketemu jodoh dan sama-sama merantau di Bandar Lampung. Cuma abah waktu itu umurnya itu ditutupin katanya ngomong aku udah 7 padahal udah berapa gitu, tapi gak apa-apa lah, terserah lah dia, urusan dia sama Allah. Jadi gitu sahabat online tercinta, itulah tadi cerita kita ya Pak ya. Akhirnya karena saya waktu itu ini langsung, jadi enggak sebulan langsung ngisi karena subur gitu. Jadi ingat ya, nikahku tanggal 7 Februari, anakku lahir tanggal 27 Desember. Udah lebih dari 9 bulan kan, nggak kecelakaan. Tapi teman-teman kantor itu pada heboh, nggak kantornya dia, nggak kantornya aku. Wah, paling itu si Endang sama Idin itu DP dulu. Apa DP itu, nggak ngerti apa mas DP itu gitu. Ya udah nggak apa-apa, orang mau berpasangan jelek, tapi yang jelas kan ini bener, waktu itu saya nikah tanggal 7, cuma surat nikah resminya tanggal 7, cuma suratnya itu tanggal 13, selisih seminggu aja kan, cuma selisih 6 hari 7 hari gitu, karena nggak boleh NA seminggu tuh nggak boleh, jadi harus 2 minggu jaraknya. Anak dari situ anak pertama lahir 27 Desember. Anakku yang pertama lahir tanggal 27 Desember 1988, jadi hitung aja lebih kan dari 9 bulan. Jadi nggak kecelakaan gitu, tapi nggak apa-apa lah, orang mau berasumsi apa aja, yang penting yang tahu kan Tuhan sama kita gitu ya. Begitu, jadi ya memang kita lagi sama-sama susah. Di Bandar Lampung aja kita nyewa itu rumah udah jelek, zaman segitu 250.000 ya setahun, tapi jual mas 10 gram tuh, bayangin. 10 gram mas. Ya udah, kita tidurnya di lantai, gelar tikar ya, masih dapurnya kawat ala kadarnya lah, pokoknya papannya aja ditempel-tempel pakai kertas semen, pokoknya gitu. Itu di provinsi soalnya, makanya itu jelek banget kontrakan ya. Itulah liku-likunya awal di situ. Saya di situ, terus
adiknya nyusul, tak suruh nemenin, ditemenin adiknya. Jadi saya dibilang, kamu nggak cemburu tah suamimu sendiri? Enggak lah, udah ada adiknya, ada sapamnya, kata saya gitu. Jadi kita itu begitu pernikahan baru 1 bulan tuh adiknya udah ikut mau cari kerjaan di Lampung juga gitu, adiknya beliau gitu, namanya si Makmun gitu. Terus ada lagi itu waktu itu kan ada acara apa di kantor situ ya. Nah, Terus harus nginep di Di hotel. hotel. Nah, nggak boleh taunya dicairin. nggak boleh dicairin. Jadi kita bisa bulan madu deh. Ya Bulan udah madunya deh. dikasih tiket di Andalas apa ya? Hotel Andalas. Ya itu Anggap Mbok, aja bulan madu. pokoknya Di ada hotel. acara di hotel, kita dikasih kamar 1 sama bosnya pengertian. Jadi anggap aja bulan madu, tapi sebenarnya mungkin bos itu ngerayain kita, tapi katanya ada acara gitu. Ya udah, kita nginep. Seluruh karyawan Kota Bumi itu turun gunung ke Bandar Lampung. Semuanya 1 kamar, isinya 4, cuma kita sendiri yang di 2. Kalau pokoknya nggak punya pasangan, isinya 4 1 kamar. Akhirnya 1 Andalas itu diborong lah sama bos saya. Saya yang 2 kamar ya, yang 2 isinya 2 bos sama aku. Ya bulan madu, dianggap aja bulan madu ya. Jadi ya itu mungkin resepsinya bos yang ngadain itu, tapi dengan acara apa ya, lupa itu ya. Lomba apa ya? Pas ada lomba juga, kebetulan acara kehutanan ya. Jadi semuanya yang ikut lomba disuruh nginep di situ, termasuk saya nggak boleh pulang. Dikasih tiket 1, disuruh nginep. Akhirnya kita bulan madu, namanya hotelnya apa, Bah? Andalas api eksekutif gitu loh, zaman dulu eksekutif ya, air panas air dingin gitulah ya, pokoknya gitulah di hotel. Jadi kita nggak sanggup beli hotel, di bulan maduin di situ sama acara lomba itu. Kalau acara 17 acara apa, kita ada perlombaan di Departemen Kehutanan, kan kita di bawahnya Departemen Kehutanan ya, di bawah Departemen Kehutanan. Jadi ya acaranya itu kebetulan aku ikut lomba gitu. Terus aku kamarnya nggak boleh berempat rame-rame ya, aku berdua aja sama suamiku. Dan itu alhamdulillah Pak Joko sama Bu Joko yang rumahnya di Jawa Tengah, di Boyolali, semoga saja masih sehat ya sekarang, karena aku nggak tahu perkembangannya sampai sekarang gitu. Nah dulu punya anak, namanya siapa Pak anaknya yang manis itu? Nih apa Wiwi panggilannya ya itu. Baiklah sahabat Indonesia, kita kisah ceritanya ini memang cerita merantau, tapi ceritanya abah sama nenek Terus dapat kado itu. jadian gitu ya. Terus sebulan kemudian teman-teman sumbangan dapat kado, dibeliin dipan ya. Dari situ kita punya dipan. Jadi 150.000 zaman segitu tuh sumbangan teman-teman saya, 30 karyawan. Bos zaman segitu tuh tahun 1988 itu masih pokoknya uang itu berharga. Jadi 180.000 itu beli dipan jati. Kayu jati zaman segitu, kayu jati paling bagus itu zaman segitu, 180 zaman begitu gitu. Semoga saja ini jadi motivasi untuk seluruh orang-orang di Indonesia atau di mana aja, mau merantau di Indonesia, mau merantau di luar negeri, mau merantau, pokoknya entah berantah, pokoknya semuanya itu perlu proses gitu. Awalnya nggak kerasan, terus awalnya udah dapat jodoh gitu ya. Alhamdulillah akhirnya saya menetap di Bandar Lampung sama Kota Bumi PP gitu selama. Jadi kalau selama hamil apa yang ke sana. Begitu cuti yang 3 bulan tuh aku dibawa pulang ke Bandar Lampung, jadi suruh ngelahirin di Bandar Lampung. Itu cerita kita anak pertama ya, gitu sahabat Indonesia. Sampai di sini dulu, nanti biar masih banyak ceritanya, karena kita mau diabadikan di lewat YouTube supaya ya yang mau senang nonton ya alhamdulillah, nggak mau ya nggak apa-apa, yang penting doanya aja. Baiklah sahabat Indonesia, kalau mau bertanya-tanya, siapa tahu mau tanya-tanya, karena itu merantau itu motivasi ya, di bawah
tanya, nanti saya jawab kalau bisa saya jawab gitu. Semoga saja ini semuanya bermanfaat bagi semuanya. Kita harus pamit dulu ya, disudahin dulu ya vlognya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.